Baik, kita akan coba untuk masuk ke browser langsung. Yang pertama kita akan masuk sebagai level administrator. Mbak Oci, kode struktur yang bisa dipakai untuk yang ini berapa? 149. 9149. 54 K besar, K kecil, T besar. Nah, di sini saya meminjam atau memakai usernya dari Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur karena Kanwil Kemenak sudah melakukan refreshment atau ikut Zoom di batch-batch berikutnya. Jadi saya pinjam dulu untuk mohon izin untuk Kanwil Kemenak. Tampilan untuk Sakti versi dummy atau versi latihan sama persis dengan Sakti yang Bapak Ibu pakai selama ini. Di modul admin, tugas utamanya adalah mengadministrasi user, di mana kedepannya nanti ketika Sakti sudah berjalan secara penuh, maka tugas administrator adalah mendaftarkan seluruh user yang akan dipakai. Jadi ketika tahun depan, ketika modul Sakti sudah berjalan penuh, pembuatan SPM sudah menggunakan Sakti, maka tugas administrator adalah merekam semua user-user yang berkepentingan, mulai dari bendahara, mulai dari PPK, PPSPM, sampai dengan operator, sampai dengan pelaporan dan seterusnya. Nah, untuk tahun ini, tahun 2020, karena Sakti baru berjalan di modul administrator dan operator anggaran, maka di sini tugas admin hanya merekam data yang berkaitan atau user yang berkaitan dengan modul tersebut. Yang pertama adalah kita mencoba untuk merekam penanda tangan. Kita masuk ke menu umum, kemudian di submenu ada penanda tangan, terus di bawahnya lagi ada penanda tangan dan penanda tangan aset persediaan. Kita pilih yang atas, penanda tangan. Kita coba untuk merekam di sini karena kita hanya akan melakukan revisi, jadi yang direkam penandatangannya adalah PPSPM dan bendahara saja. Kita scroll ke bawah, kita klik rekam, kemudian kita pastikan untuk isian di kementerian, unit, dan satuan kerjanya sudah benar. Kemudian yang harus diisi adalah mulai dari pangkat NIP dikosongkan saja ya, atau diisi NIP yang sama, karena ini biasanya untuk beberapa satker yang ada di Polres atau di TNI biasanya ada pangkat sebelum NIP, misalnya untuk Pak Pariman ada nggak tadi? Kayaknya ada Pak Pariman. Misalnya pangkatnya Kombes, jadi di sini diisi Kombes gitu. Terus baru NIP atau NRP-nya. Share screen-nya nggak jalan. Share screen-nya nggak jalan. Iya, tadi belum ada Juju juga sih. Oke, mohon maaf tadi share screen-nya sempat terlewat, jadi akan saya coba ulang lagi. Kita langsung masuk ke menu modul administrator. Kita masuk ke menu umum. Kemudian kita masuk ke penanda tangan. Di penanda tangan di sini ada menu penanda tangan. Kita coba untuk merekam. Salah satu
Yang terlebih dahulu misalnya untuk PPSPM-nya kita rekam, kita menggunakan NIP sembarang saja. NIP-nya ada berapa? 16 digit ya? Mas Dion aja deh. Namanya Mbak Oci. Kemudian jabatannya misalnya kepala bagian keuangan. Kemudian kita coba yang paling terpenting di sini adalah kelompok jabatan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah merekam isian, ini tadi kita mencoba untuk merekam PPSPM, kita pilih kelompok jabatannya adalah pejabat atau PPSPM, pejabat penandatangan SPM. Kita pilih, terus kita klik OK, baru kita simpan. Nah, jika berhasil disimpan, maka di tabel penandatangan akan muncul nama yang sudah kita rekam. Kemudian untuk proses revisi, satu lagi yang harus kita rekam adalah bendahara. Kemudian kita pilih kelompok jabatannya, bendahara. Kemudian kita klik simpan. Sama seperti sebelumnya, maka dia akan muncul di tabel penandatangan. Nah, dari sini proses perekaman untuk bendahara dan PPSPM sudah selesai. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu merekam pejabat atau jabatan. Nah, kita akan mencoba merekam pejabat di menu umum, kemudian di submenu jabatan, ada menu pejabat. Ini ada tombol klik rekam, kemudian kita kembali scroll ke atas. Untuk user yang sudah mempunyai untuk pejabat yang sudah mempunyai user di Sakti, maka dia otomatis akan muncul di kolom pilih user sini. Misalnya untuk approver misalnya ya, approvernya KPA. Jadi kita memilih di sini untuk merekam KPA, maka otomatis di sini akan muncul NIP atau data-data yang berhubungan dengan KPA-nya tadi. Cuma karena namanya belum ada, jadi kita akan mengisikan sendiri di kolom yang sudah disediakan. Kita isi mulai dari tempat tanggal lahir dan seterusnya. Untuk beberapa isian yang mempunyai tanda bintang seperti alamat provinsi kota ini
kode pos itu wajib diisi, karena jika tidak diisi sistemnya akan menolak. Berbeda dengan nomor telepon rumah, karena tidak ada tanda bintangnya, boleh tidak diisi. Kode pos kita berapa? 75 123 ya. Kalau kode posnya jumlahnya nggak pas juga nggak mau disimpan. Nah, kemudian di kolom berikutnya yang kita isi adalah kolom SK, di mana SK ini adalah isian atau data yang kita input. Misalnya KPA dia diangkat berdasarkan SK apa. Nah, di kolom pengangkatan ini biasanya kita isi siapa yang mengangkat KPA-nya. Misalnya untuk beberapa satker diangkat oleh kepala kanwilnya, berarti pengangkatannya diisi saja dari kanwilnya. Atau misalnya dari kementerian, berarti pengangkatannya dari level kementerian. Pendatangannya misalnya dari menteri. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Kemudian tanggal di sini adalah tanggal SK-nya, kemudian nomor SK-nya. Kemudian kita coba akan simpan. Oh, tanggal lahir tidak valid. Oh ya, tanggalnya ini 2020 nggak mungkin ya. Nah, jika ada keterangan seperti ini, maka otomatis kita harus memperbaiki sesuai keterangan terlebih dahulu sebelum kita berhasil menyimpannya. Ini karena NPWP-nya saya tidak memegang NPWP, dia tidak mau diisi NPWP yang ibaratnya kosong-kosong seperti ini. Harus ada formatnya yang menyebutkan kode KPP-nya, karena kita tahu di dalam NPWP di situ ada format di mana NPWP tersebut terdaftar di sebuah KPP. Nah, untuk NPWP-nya kita skip aja, nanti ketika Bapak Ibu menyimpan jika sudah berhasil, maka otomatis tabel pejabat akan muncul di bawah ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk modul administrator cukup sekian. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita di sini tidak ada yang baru, kita hanya melakukan refresh terkait dengan aplikasi Sakti ini. Karena masih ada beberapa materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Sofi atau Mbak Bella dari Kanwil. Berikutnya mungkin langsung akan saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan dari Kanwil, Mbak Bella. Mbak Bella. Ya.
Terima kasih Mas Dion buat penjelasannya. Bapak Ibu tadi coba untuk melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh admin lokal, user admin lokal dari 3 kewenangan yang sudah Bapak Ibu daftarkan ke KPPN. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana untuk melakukan revisi anggaran, proses revisi anggaran, baik itu di tingkat Satker, di tingkat Kanwil, atau di tingkat DJA atau Direktorat PA. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk masuk dalam alamat Sakti Web tadi dengan menggunakan user operator. Jadi usernya kalau tadi ADM, sekarang diganti menjadi OPR_kode Satker. Sebelum nanti kita akan bersama-sama praktek bagaimana caranya melakukan revisi anggaran menggunakan aplikasi Sakti Web. Kami persilakan dulu kepada Bapak Ibu untuk coba masuk ke dalam aplikasi Sakti Web masing-masing dengan menggunakan user operator. Di sini saya sendiri akan menggunakan user 401986. Nah, Bapak Ibu tadi ada beberapa Satker yang mengalami kesulitan ketika login karena penggunanya sudah masuk dan ada tiba-tiba di sini ada akun buka akun. Jadi di Sakti Web ini, apabila Bapak Ibu ini sudah login misalnya di laptop yang lain, kemudian lupa menutup di laptop yang lain, terus mau membuka di komputer yang baru, ini dia akan otomatis menampilkan notifikasi bahwa sudah ada yang login. Karena itu Bapak Ibu harus memilih tombol buka akun. Jadi dia nanti secara otomatis akan tertutup di PC yang lama dan terbuka di PC yang baru, seperti itu. Nah, ini coba kita akan masuk dengan menggunakan kewenangan operator. Baik, kalau tadi modul admin, dia tugasnya untuk mengelola akun, ya kan, mengelola user, lalu menginput pejabat dan menginput penanda tangan. Selanjutnya, untuk user operator ini, dia memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan pada DIPA Bapak Ibu sekalian. Khususnya saat ini dalam rangka revisi anggaran, baik itu ke Kanwil maupun di tingkat Satker sendiri. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ini belum berhasil masuk menggunakan user operator, dapat dituliskan di chat, dan operator kami akan membantu dengan membuat akun baru maupun mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke materi modul anggaran. Ya, saya harap tayangannya sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di PowerPoint ini. Pertama-tama kita akan melihat monitoring, submit, dan approve data. Jadi di sini adalah kumpulan dari status history yang akan kita pelajari di Sakti ini, yang akan kita buat di Sakti hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, perbedaannya antara Sakti dan aplikasi RKKL existing adalah khususnya itu paling penting adalah ketika Bapak Ibu melakukan revisi POK atau perubahan dalam satu output. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi RKKL, Bapak Ibu bisa memutuskan apakah revisi POK ini akan dibawa ke Kanwil atau di tingkat Satker saja selama Bapak Ibu melakukan proses revisi di aplikasi RKKL. Nah, tapi Bapak Ibu berbeda dengan di aplikasi Sakti. Di aplikasi Sakti, ketika Bapak Ibu ini melakukan revisi POK, harus ditentukan di awal di status historinya apakah revisi POK ini akan dibawa ke Satker, di dalam Satker saja, atau hanya dipindahkan ke aplikasi saja,
atau dibawa keluar, yaitu dimutakhirkan ke Kanwil. Artinya mengubah data SPAN yang ada di KPPN. Nah, apabila Bapak Ibu melihat di layar, di sini ada status histori bermacam-macam. Bapak Ibu ada dengan huruf awal ini ada A, B, dan C. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan revisi anggaran, pastikan di monitoring ini, di menu anggaran, monitoring, submit dan approve data status histori yang paling atas, atau yang paling baru, jadi yang paling baru itu posisinya di atas, adalah status histori kalau bukan B, dia adalah C. Jadi tidak boleh status histori yang paling atas itu adalah A. Karena ketika A ini berarti Bapak Ibu ini masih ada usulan DIPA yang diajukan ke Kanwil yang belum terbit DIPA yang baru. Apabila Bapak Ibu memaksa melakukan revisi, nanti otomatis ketika terbit DIPA baru, maka perubahan yang Bapak Ibu lakukan setelah proses pengusulan revisi tidak akan terbawa pada petikan DIPA yang baru terbit. Seperti itu. Jadi pastikan bahwa monitoring submit approve data Bapak Ibu ini status histori yang paling akhir adalah kalau tidak C, yaitu B. Jadi tidak boleh A. Kita akan coba lihat sama-sama di aplikasi Sakti. Ya. Di sini kita melihat di menu penganggaran, lalu monitoring, dan kita lihat monitoring, submit, dan approve data karena kita mau memastikan bahwa status historinya ini tidak berupa A di yang paling akhir. Nah, Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun masing-masing dan dicek dulu status historinya. Di sini status histori saya adalah B. Apabila status histori Bapak Ibu A, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penghapusan apabila belum disetujui atau belum dikirimkan ke Kanwil, maka yang dilakukan adalah melakukan hapus data. Hapus data, menunya di penganggaran, utility, lalu klik hapus data. Maka nanti otomatis status histori yang paling atas akan terhapus. Begitu juga dengan apabila Bapak Ibu ini melakukan revisi usulan ataupun revisi POK yang ingin dibatalkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya revisi POK tapi belum dilakukan pemutakhiran pagu, maka masih bisa dilakukan hapus data di menu utility hapus data. Begitu juga dengan usulan revisi DIPA, apabila belum dilakukan pengiriman ke Kanwil, maka masih bisa dilakukan hapus data di menu utility hapus data. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita sudah memastikan bahwa status histori di paling atas ini adalah B, yang artinya kita bisa membuat status histori yang baru. Karena itu kita akan masuk ke dalam menu utility, kita memilih status histori. Di sini kita akan mencoba untuk membuat revisi POK yang tidak dimutakhirkan ke Kanwil. Artinya hanya dibawa di tingkat Satker saja dan hanya untuk dimasukkan ke aplikasi SAS Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu memilih menu revisi Satker atau POK. Di sini kita klik ya. Bapak Ibu, apabila penjelasan saya terlalu cepat atau kurang dapat dimengerti, atau apabila ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu dapat langsung mengaktifkan atau mengetikkan di grup chat pertanyaannya, nanti akan langsung dibalas oleh operator kami. Nah, selanjutnya setelah kita memilih status histori, bisa kita pastikan dulu bahwa kita memang sudah melakukan pengajuan usulan. Di sini status historinya sudah berubah dari B00 menjadi C01. Ini artinya Bapak Ibu mengajukan revisi tingkat Satker yang pertama. Maka selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan perubahan yang ingin Bapak Ibu lakukan di menu RUH belanja. Lalu bisa kita pilih kode Satkernya.
Nah, kebetulan di Pengadilan Agama Sendawar ini outputnya cuma satu, tapi nanti kalau di user Bapak Ibu sendiri, mungkin ada beberapa output, dan bisa dipilih yang mana yang mau ditayangkan. Ya, ini adalah tampilan RUH belanja. Apabila Bapak Ibu mau melakukan penayangan sampai dengan level detail, maka Bapak Ibu bisa memilih tombol ketiga dari sebelah kiri dan bisa memilih tayangkan semua. Sini nanti akan tampil uraian belanja Bapak Ibu sampai dengan level akun dan detail. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan perubahan atau revisi POK terkait dengan adanya pembelian baru atau kebutuhan baru berdasarkan kebutuhan penanganan COVID ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerima surat dari kami, surat 369, di mana di situ ada terkait akun-akun yang digunakan dalam rangka penanganan COVID. Nanti mungkin di chat akan di-share oleh Mbak Sofi untuk suratnya. Di situ nanti sudah ada akun-akun yang akan digunakan atau boleh digunakan dalam rangka penanganan COVID. Misalnya saja, ini Bapak Ibu, saya mau menyisihkan sedikit dari belanja barang non-operasional lain saya. Nah, di sini kita bisa klik. Jadi untuk melihat detail ataupun tidak melihat detailnya tinggal bisa diklik aja di akunnya Bapak Ibu. Nah, di sini dilakukan perubahan di level detail. Jadi bukan di akunnya, tapi untuk perubahan jumlahnya, besarannya, itu dilakukan di level detail. Di sini bisa dilakukan langsung diklik seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa melakukan memilih detail ini dan pilih ubah. Di sini saya mencoba untuk mengurangi harga satuannya menjadi dari 500.000 menjadi 400.000 sehingga totalnya berubah jadi 2 juta, dari 2.500.000 menjadi 2 juta. Nah, selanjutnya saya akan merekam akun baru. Karena saya ingin melakukan pengadaan akun Zoom berbayar di kantor saya, maka saya akan memilih akun 52111, satunya 4 kali ya, jadi belanja keperluan perkantoran untuk pengadaan lisensi Zoom berbayar di kantor Satker masing-masing. Oke, saya pilih. Dan saya pilih oke. Nah, di sini nanti akan keluar akunnya. Belanja keperluan perkantoran, kita bisa lakukan rekam detail untuk memasukkan uraiannya nih, pengadaan lisensi Zoom berbayar. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba juga masing-masing di akun masing-masing. Di sini saya bikin volumenya 1. Di sini output satuannya paket. Lalu harga satuannya tadi karena saya mengurangi 500.000 maka saya masukkan harga satuannya adalah 500.000. Sehingga jumlahnya adalah 500.000. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa memasukkan harga satuan ini sesuai dengan SDM yang berlaku, maka Bapak Ibu bisa mengklik di bagian SDM, lalu apabila sudah sesuai bisa diklikkan OK. Nah, di sini sudah ada perubahan. Tadinya akun belanja barang non-operasional lainnya saya 2,5 juta, lalu saya pecah akunnya menjadi 52111, yaitu belanja keperluan perkantoran 500.000. Di sini saya akan menyimpan perubahan yang sudah saya lakukan dengan mengklik tombol simpan.
Oke, Bapak Ibu, suratnya sudah di-share oleh Mbak Sofi di chat. Nanti mungkin bisa di-download oleh Bapak Ibu masing-masing. Sampai di sini, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di chat, Bapak Ibu. Kita sudah menyimpan perubahan belanja tadi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perubahan halaman 3 DIPA. Jadi, di sini menunya masih yang lama, Bapak Ibu, POK. Tapi di akun yang baru, di server yang asli, punya Bapak Ibu sendiri, ini sudah berubah menunya menjadi rencana penarikan dana atau halaman 3 di sini. Jadi kita akan coba untuk menyesuaikan halaman 3 DIPA kita. Di sini kita pilih output yang akan ditampilkan, lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita lihat di bagian paling kanan ada rencana penarikan yang berwarna merah. Kita bisa sesuaikan karena tadi ada 2.500.000 sisanya ini tadi, dan saya berpikir bahwa saya akan melakukan atau merealisasikan belanja ini di bulan Mei, di bulan ini. Nah, Bapak Ibu, di sini rencana penarikan ini adalah proyeksi realisasi belanja Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ke depan Bapak Ibu berencana merealisasikannya seperti apa. Nah, untuk tahun yang sudah lewat atau tahun berjalan, ini tidak akan bisa Bapak Ibu edit begitu saja. Karena itu, Bapak Ibu harus melakukan pengaturan di penanggalan visi Bapak Ibu, diatur ke belakang. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin merubah penarikan bulan Januari sesuai dengan realisasi yang telah dilakukan, maka penanggalannya diubah menjadi bulan Januari. Sehingga nanti jumlahnya bisa diatur ulang. Seperti itu. Kalau tetap di bulan Mei, dia tidak akan bisa mengedit triwulan pertama. Karena triwulan pertama ini sudah dikunci di bulan April. Selanjutnya kita sudah melakukan membuat rencana penarikan sehingga sisanya di sini 0, maka kita lakukan simpan. Sini tadi kita sudah menyesuaikan rencana penarikan, dan apabila Bapak Ibu ini melakukan perubahan, ingin melakukan perubahan pada rencana penerimaan atau pendapatan, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di sini, di menu penerimaan atau pendapatan untuk program ataupun kegiatan Bapak Ibu yang memiliki penerimaan atau pendapatan. Nah, di sini sifatnya gelondongan atau untuk 1 tahun, sedangkan untuk rencana penerimaan atau pendapatan bulanannya, Bapak Ibu bisa mengisi di bagian bawah sini, di menu rencana penerimaan atau pendapatan. Jadi, apabila Bapak Ibu mengubah data di bagian penerimaan atau pendapatan, Bapak Ibu juga harus menyesuaikan di rencana penerimaan atau pendapatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan validasi data belanja. Di sini bisa kita checklist, lalu kita klik proses. Nah, di sini akan muncul notifikasi data valid ya Bapak Ibu. Apabila notifikasi yang keluar itu berwarna merah, artinya data Bapak Ibu ini belum valid, belum bisa divalidasi. Ini biasanya kita harus melihat kode validasi apa sih yang muncul. Kenapa tidak valid seperti itu ya. Kalau ini tadi karena datanya valid, mungkin dia tabelnya akan kosong. Di sini tabelnya kosong karena datanya valid. Tapi kalau data Bapak Ibu tidak valid, nanti akan muncul kodenya, dan biasanya Bapak Ibu bisa mencocokkan kode validasi ini dengan daftar keterangan kode validasi. Kode validasi yang paling sering muncul adalah ini Bapak Ibu 0051 dan 0053. Di mana 0051 ini artinya ketika Bapak Ibu ini menggunakan user admin atau di modul admin, Bapak Ibu lupa untuk menginput KPA atau bendahara atau pejabat PPSPM. Sedangkan untuk 0053 ini karena Bapak Ibu ini belum melakukan penyesuaian rencana penarikan.
Jadi tadi yang tombol yang warna biru itu masih dibiarkan merah, tidak dibirukan, maka dia akan keluar kode validasi 0053. Nah, di sini, jadi Bapak Ibu, untuk di kewenangan operator, hanya melakukan 4 tahap tadi. Yang pertama adalah memilih status history, yaitu revisi POK, lalu kita ubah belanjanya di RUH belanja, kita sesuaikan rencana penarikannya di POK, nah ini opsional untuk penerimaan, lalu kita validasi data belanjanya. Apabila sudah valid, maka selesailah kewenangan dari operator. Bapak Ibu bisa keluar dan masuk menggunakan user approval atau user KPA. Nah, di user approval, di bagian penganggaran, lalu monitoring, submit, dan approve data, maka data yang sudah valid, tadi di sini sudah akan dicentang checklist di RUH belanja, dan di sakti aslinya akan tercentang juga di bagian validasi. Selanjutnya, tugas dari KPA adalah melakukan persetujuan dengan cara mengklik tombol S. Kolom S ini, lalu dipilih simpan. Sampai di sini, Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan apabila terjadi misalnya lupa mengedit belanja atau yang lain-lain, mungkin ada perubahan-perubahan. Sampai di sini masih bisa dilakukan dengan cara Bapak Ibu harus masuk ke user approval, lalu unchecklist, dan simpan. Lalu nanti di operator bisa dilakukan edit lagi di RUH belanja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan persetujuan seperti ini, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan update PAGU atau update COA, yang tahapannya adalah ke RUH, lalu RUH belanja, dan pilih kode satkernya. Jadi ini adalah proses untuk melakukan update PAGU atau update COA dengan cara mengklik tombol revisi POK ini, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita isikan nomor DIPA kita, tanggal DIPA kita, lalu tanggal revisi kita. Bisa kita isikan, misalnya kita tanggal DIPA kita, tanggal revisinya misalnya kita buat hari ini. Lalu kita klik OK. Maka di sini nanti otomatis PAGU Bapak Ibu akan berubah. Setelah proses ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengiriman data ADK ke aplikasi SAS Bapak Ibu. Jadi kalau belum diupdate PAGU, jangan dikirimkan ke SAS, karena nanti ADK-nya adalah ADK yang lama, yang belum diedit. Jadi harus update PAGU dulu, baru bisa dikirimkan ADK-nya ke aplikasi SAS. Cara pengirimannya adalah melalui menu penganggaran ADK, lalu nanti di sini di bagian kirim ADK, jadi di menu yang sebenarnya nanti ada menu kirim, lalu nanti ada menu kirim ADK ke SAS. Jadi nanti di menu itu bisa Bapak Ibu pilih, otomatis akan ter-create folder, akan terbuat folder baru RAR, di mana nanti diekstrak, dan di situ nanti ada file dengan ekstensi .s20. Nah, Bapak Ibu bisa edit ekstensinya menjadi, misalnya ini revisi pertama menjadi .s2001 agar bisa diproses di aplikasi SAS. Nah, baik Bapak Ibu, demikianlah tata cara melakukan revisi POK di tingkat Satker yang tidak dimutakhirkan ke Kanwil. Nanti data itu tidak akan mengubah data di SPAN, hanya mengubah data di Satker Bapak Ibu saja. Baik, di sini kita akan lihat apakah ada video di YouTube Kanwil mengenai petunjuk ini, jadi kami bisa subscribe dan diulang-ulang lihatnya. Jadi Mbak, untuk video ini nanti Mbak bisa masuk menggunakan
tadi Bitly materi EUT 2020. Di situ materinya sudah tersedia lengkap, Mbak. Bisa dilihat step-stepnya juga, nanti ada materi seperti ini juga. Dan rekaman video hari ini juga akan di-share oleh Mbak Oci di grup. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba nanti lupa. Ya, tadi ini adalah contoh revisi kewenangan Satker, langkah-langkahnya sudah ada, dan nanti ada di PPT yang di materi EUT itu nanti sudah ada step-stepnya, tinggal dilihat saja dan diikuti. Ini tadi kita lihat, kita review, masuk melalui operator, lalu kita pilih revisi Satker atau POK, perubahan data RUH belanja, lalu perubahan RPD halaman 3, kita validasi, kita persetujuan KPA, lalu kita lakukan aktivasi tabu. Selanjutnya juga kita bisa melakukan pengiriman data ke ADK SAS, ke aplikasi SAS. Nah, seperti itu, Mbak Emma. Mungkin yang apabila ada yang kurang jelas lagi atau Bapak Ibu yang masih mau bertanya bisa langsung ditanyakan di chat. Selanjutnya kita melangkah ke materi kedua, yaitu bagaimana kalau revisi dengan melakukan revisi ke Kanwil DJPB. Ini bisa dilakukan untuk jenis-jenis revisi berupa revisi pemutakhiran POK, lalu untuk revisi pejabat yang termasuk dalam revisi administrasi, revisi antar satker juga masuk dalam revisi kewenangan Kanwil, dengan catatan harus ada surat persetujuan dari eselon 1. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang kewenangan-kewenangan ini, kewenangan revisi, nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung dengan FO Kanwil, atau Bapak Ibu bisa mempelajari satu persatu kewenangan ini di Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran tahun 2020. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa memfollow mungkin akun Instagram kami di Kanwil Kaltim. Di sana juga sudah ada kami buat mana batasan-batasan yang merupakan revisi kewenangan Satker dan kewenangan Kanwil. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat revisi yang menjadi kewenangan Kanwil. Kita lihat dulu tahapannya. Yang pertama kita lakukan login. Nah, ini adalah yang tahapan kedua, ini adalah perbedaannya dengan revisi Satker, yaitu ketika kita memilih status history, maka kita memilihnya tombol revisi DIPA, bukan revisi POK. Lalu kita melakukan sama, yaitu perubahan belanja di RUH belanja, lalu kita sesuaikan juga RPD bulanannya, lalu ini juga opsional apabila ingin ada perubahan pendapatan, dan penyesuaian data rencana penerimaan atau pendapatan. Selanjutnya juga kita validasi dan kita lakukan persetujuan KPA dengan menggunakan user KPA. Nah, sampai di sini, sampai persetujuan KPA itu masih kurang lebih sama dengan revisi POK. Tapi apabila revisi POK, kita melakukan penyegaran pagu. Untuk revisi kewenangan Kanwil, kita melakukan pengiriman data ke Kanwil DJPB. Caranya nanti kita akan praktek, lalu setelah itu prosesnya tidak berhenti di situ karena kita akan melakukan pengiriman data revisi kita melalui aplikasi 1DJA. Kita akan sama-sama mencoba melakukan revisi kewenangan Kanwil DJPB menggunakan aplikasi Sakti. Di sini kita bisa keluar dulu dari user approval kita. Oke. Apakah tayangan aplikasi Sakti saya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah menayangkan aplikasi Sakti? Bukan PowerPoint ya? Coba saya lihat.
Oke, sepertinya sudah. Di sini kita lihat di bagian kembali kita akan mengecek monitoring kita. Kita pastikan bahwa tidak ada histori yang menggantung seperti itu. Di sini kita lihat tadi kita sudah melakukan revisi tingkat POK dan saat ini kita mau mencoba untuk memutakhirkan POK kita tadi ke Kanwil. Jadi pemutakhiran ini biasanya dilakukan setiap triwulanan atau paling sedikit 2 kali semesteran, paling sedikit semesteran dalam 1 tahun. Nah, di sini kita lihat, maka status historinya di sini paling atas sudah C dan bukan A, karena itu kita harus membuat status histori yang baru. Itu kita pilih di menu utility, lalu kita pilih memilih status histori. Kemudian untuk POK, untuk pemutakhiran POK ke Kanwil, kita memilih usulan revisi DIPA. Oke, kita pastikan bahwa sudah terbentuk usulan yang baru di menu monitoring. Di sini kita lihat sudah status histori yang paling atas adalah A01. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan data belanja lagi di menu penganggaran RUH belanja. Lalu kita tayang. Oh ya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ini menggunakan browser Mozilla ataupun Chrome yang kurang update, itu biasanya nanti tidak bisa melakukan checklist di sini ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa melakukan checklist di bagian kanan. Di bagian kanan ini biasanya tidak bisa di checklist. Nah, untuk cara menceklisnya adalah di tombol sebelah kiri ini, bagian putih bisa ditutup dulu, lalu kita bisa melakukan checklist seperti ini, dan apabila mau dihapus atau diubah ataupun di copy, itu bisa Bapak Ibu langsung lakukan. Nah, jadi ada beberapa satker kemarin bertanya tentang tidak bisa dilakukan checklist di bagian kanan ini. Caranya adalah dengan cara menutup dan membuka tombol yang di sebelah kiri atas ini, di bagian statusnya ini, status operator dan yang lain. Nah, ini saya tidak akan melakukan perubahan data belanja lagi karena saya hanya mau memutakhirkan POK yang tadi sudah saya lakukan perubahannya di awal. Lalu selanjutnya saya lihat juga, saya pastikan di rencana penarikannya tidak ada yang berwarna merah. Di sini sudah biru semua. Lalu juga apabila mau melakukan penyesuaian, di sini bisa Bapak Ibu lakukan rekam penyesuaian untuk pendapatan. Sementara kalau di pengadilan itu tidak ada pendapatannya, lalu untuk selanjutnya saya melakukan validasi data belanja. Di sini saya akan melakukan checklist, lalu klik proses. Dan ada notifikasi data valid. Seperti tadi, Bapak Ibu apabila datanya tidak valid, bisa lakukan cetak validasi dan mencocokkan kode validasi yang timbul dengan yang ada di referensi. Referensinya bisa dilihat di tombol lihat kode validasi. Selanjutnya, kita akan melakukan persetujuan KPA dengan menggunakan user APR atau user approval. Kita masuk kembali di menu penganggaran, monitoring, submit, dan approve data. Di sini kita bisa lakukan checklist pada kolom S, lalu kita klik simpan. Lagi-lagi sampai di sini, sampai di approve data, Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan dengan cara melakukan unchecklist di bagian S. Lalu melakukan perubahan di kewenangan operator. Tapi setelah ini kita akan melakukan kirim ADK. Di situ nanti Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan. Pengiriman ADK ke KPPN, caranya adalah dengan mengklik di menu penganggaran, ADK, lalu di sini nanti ada kirim ADK, pilihannya kirim ADK ke SPAN. Jadi kalau tadi ada kirim ADK ke SAS,
Selanjutnya juga ada menu kirim ADK ke SPAN. Nah, kebetulan memang untuk di server dummy ini, di server latihan ini belum terupdate menunya. Bapak Ibu bisa melihat di Sakti yang asli yang dipegang oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, ini contoh cara pengiriman ADK ke SPAN. Nah, untuk di tingkat Satker, nanti jenis ADK-nya dan tujuan ADK-nya, jenis ADK-nya akan tetap SPAN dimanapun, tapi tujuan ADK-nya nanti berbeda apabila login menggunakan approval unit. Apabila menggunakan approval unit, tujuan ADK-nya adalah Direktorat PA atau DJA. Sedangkan apabila menggunakan user approval Satker biasa, tujuan ADK-nya terbatas hanya di level Kanwil saja. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan checklist pada data yang ada di sini. Kemudian kita pilih jenis revisinya. Karena kebetulan saya hanya ingin memutakhirkan POK, maka kodenya adalah 319. Di sini revisi POK, lalu saya klik OK. Di sini saya bisa mencantumkan nomor surat pengantar yang akan saya ajukan ke Kanwil. Dan tanggal pengantarannya, tanggal surat pengantarannya misalnya kemarin, lalu perihal suratnya adalah usulan revisi DIPA ke-1. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lakukan, bisa memencet tombol proses. Jadi ketika sudah memencet tombol proses, nanti tombol kirim dokumen ini akan hidup. Untuk sekarang tombolnya masih mati, tidak bisa diklik. Nanti tombolnya ini akan hidup. Di tombol kirim dokumen ini, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengiriman dokumen scan dari surat pengantar, matriks. Jadi matriksnya juga bisa di-print dari aplikasi Sakti ini dengan cara memprintnya lewat modul menu penganggaran, lalu menu laporan atau cetak di bagian matriks usulan revisi. Di sini nanti akan ada format 1, 2, 3. Ini format matriksnya harus di-print, kemudian ditanda tangan, dan dicap, lalu di-scan kembali dokumennya untuk dimasukkan dalam berkas-berkas ini. Jadi tadi berkasnya adalah surat pengantar, matriks pengusulannya, lalu matriks perubahannya, lalu DIPA, petikan DIPA terakhir Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah syarat minimalnya, karena untuk revisi antar satker, itu membutuhkan dokumen tambahan, yaitu dokumen persetujuan dari eselon 1. Nah, Bapak Ibu, untuk saat ini, proses revisi di Kanwil dalam rangka pencegahan COVID dilakukan menggunakan berkas soft copy, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengirimkan hard copy, tapi tetap harus ditata usahakan di kantor masing-masing ya Bapak Ibu untuk hard copy-nya. Selanjutnya untuk soft copy-nya bisa di-upload di aplikasi Sakti. Nah, untuk proses revisi di aplikasi Sakti ke Kanwil tidak berhenti di aplikasi Sakti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan upload dokumen, tidak otomatis revisi Bapak Ibu dikerjakan oleh Kanwil. Tapi Bapak Ibu harus tetap melakukan pengiriman melalui aplikasi 1DJA. Nah, kita akan lihat sama-sama. Ini adalah tampilan dari 1DJA Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk melalui website 1dja.kemenq.go.id. Untuk usernya merupakan kode satker Bapak Ibu dan passwordnya. Apabila Bapak Ibu ini lupa, bisa lakukan chat di grup ini. Nanti dari FO akan mencarikan password Bapak Ibu apabila memang sudah pernah didaftarkan atau membuat user 1DJA yang baru untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di 1DJA ini yang penting sekali untuk Bapak Ibu perhatikan adalah di bagian kanan ini, di bagian kode satker. Di sini saya masuk menggunakan satker kepolisian. Nah, di sini apabila diklik akan keluar pilihan profil. Di sini kita pilih profilnya.
Lalu yang penting adalah di sini, di bagian nomor seluler ini, Bapak Ibu. Pastikan bahwa nomor handphone yang tertera di sini bisa menerima kode OTP melalui SMS. Jadi, untuk satu DJA ini harus ada autentifikasi menggunakan kode OTP dan dialamatkan ke dalam menuju nomor handphone ini. Jadi kalau misalnya ternyata salah atau sedang dibawa pergi atau lain-lain, ini lebih baik diganti dulu nomor handphonenya. Lalu bisa dilakukan simpan. Nah, selanjutnya di bagian kiri saya akan memperkenalkan beberapa menu yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin menu download DIPA. Jadi ketika Bapak Ibu ini sudah terbit DIPA yang baru, bisa melakukan download DIPA dengan memilih menu tersebut, dan di sini ada pilihan apakah mau ADK-nya atau PDF-nya. Bapak Ibu bisa mengklik, bisa mendownload satu persatu untuk berkas Bapak Ibu masing-masing sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya juga menu yang kita gunakan dalam langkah revisi, ini adalah menu revisi DIPA. Apabila dilakukan drop down, di sini ada 3 menu lagi, ada 3 submenu. Yang pertama adalah menu pengajuan revisi. Jadi tadi kita sudah melakukan upload dokumen di aplikasi Sakti. Selanjutnya, prosesnya akan masuk ke satu DJA. Di sini ada 3 tahapan. Saya akan coba perbesar. Tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Karena satu DJA dan Sakti ini sudah interkoneksi, Bapak Ibu, nah berarti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi di bagian nomor 1 dan bagian nomor 2, karena nanti filenya akan otomatis masuk ke satu DJA Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus pastikan ketika validasi ini, semuanya ini tombolnya sudah berwarna hijau, yang artinya sudah lolos validasi di aplikasi Sakti maupun aplikasi satu DJA. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan permintaan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar tadi di profil Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan proses verifikasi OTP dengan mengetikkan yang tadi di SMS-kan ke nomor ini. Jadi nomor seluler ini, nanti di SMS-kan kode OTP, lalu kita verifikasi, lalu kita lakukan submit. Nah, di situ nanti otomatis dari Kanwil akan memproses revisi Bapak Ibu. Jadi setelah mengirim kode OTP baru diproses oleh Kanwil. Selanjutnya, untuk melakukan monitoring, sampai mana proses revisi Bapak Ibu bisa lakukan monitoring di menu submenu monitoring revisi. Di sini kita bisa mengatur tanggalnya juga. Kita mau lihat revisi kita dari bulan Januari tahun 2020 sampai hari ini. Seperti ini tampilannya. Di sini ada revisi yang terbit dari DJA maupun dari Kanwil Samarinda. Dan di sini ada tahapan validasinya juga tahapan-tahapan dalam pemrosesan pemutahiran revisi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu melakukan revisi ke Kanwil, itu nantinya akan ada proses atau ada isi di bagian tahap 1, tahap 2, dan tahap 4. Sementara apabila Bapak Ibu mengajukan revisi ke DJA dengan perantara eselon 1, maka nanti akan ada revisi di tahap 1, 2, dan tahap 3 dan 4. Jadi ada penelaahan di tahap 3 untuk revisi di DJA. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk revisi ini, misalnya kita akan lihat yang paling atas ini tahapan statusnya adalah 4 dan berwarna hijau, artinya sudah selesai. Apabila Bapak Ibu mengklik di bagian warna biru, tulisan warna biru, nanti bisa dilihat ini dokumen penelaahan ataupun surat penetapan revisinya. Di sini bisa dilihat juga. Dan apabila ternyata Bapak Ibu ini melakukan revisi ke Kanwil, ternyata ada pengembalian nih Bapak Ibu. Maka nanti di tahapan 2 ini, tahap penelitian, nanti akan ada berwarna merah. Nah, untuk alasan pengembalian ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian catatannya. Jadi nanti di sini ada catatannya,
Kalau memang tidak ada catatan, maka dari FO kami, dari FO revisi akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk proses penambahan dokumen ataupun perbaikan dokumen. Nah, baik Bapak Ibu, demikianlah tata cara revisi anggaran ke Kanwil DJPB Kaltim. Nah, apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk melakukan chat ataupun mengaktifkan mic Bapak Ibu untuk bertanya. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, sepertinya belum ada pertanyaan kembali. Kita akan lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita akan lakukan review lagi yang tadi sudah kita lakukan, proses revisinya. Ya, seperti inilah tadi proses-proses revisi yang sudah kita lakukan sampai dengan pengiriman data dari satu DJA. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana melakukan revisi jika dari eselon 1 Bapak Ibu ini meminta Bapak Ibu melakukan proses revisi ke DJA atau inisiatif dari Bapak Ibu sendiri ingin melakukan revisi ke DJA atau Direktorat PA. Nah, tata caranya adalah kurang lebih sama seperti revisi kewenangan Kanwil, tapi nanti setelah persetujuan KPA, maka tidak melakukan pengiriman ADK ke Kanwil, tapi kita akan melakukan penurunan status owner ke level unit. Nah, kita akan coba sama-sama caranya. Kita coba menggunakan aplikasi Sakti lagi. Kita masuk ke menu operator. Di menu operator, kita lihat di bagian monitoring, submit, dan approve data. Di sini tadi ada usulan DIPA kita, dan usulan DIPA kita ini sudah dicentang S, yang artinya sudah disetujui oleh KPA. Ternyata kita baru sadar ini adalah ternyata revisi kewenangan DJA, jadi tidak bisa dimutakhirkan di Kanwil. Maka kita lakukan penurunan ataupun pokoknya perubahan status owner, jadi perubahan status owner dari Satker ke unit. Nah, otomatis ketika sudah kita rubah seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi merubah ataupun mengganti statusnya lagi. Jadi kalau sudah naik, tidak bisa diturunkan lagi dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu, apabila tiba-tiba ada perubahan yang mau dilakukan, harus meminta dari operator unit menurunkan lagi statusnya. Seperti itu. Kita akan coba masuk menggunakan user operator unit. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang merupakan operator unit eselon 1. Maka kita akan mencoba di bagian penganggaran, monitoring, submit, dan approve. Di sini akan tayang semua satker-satker yang ada di bawah unit eselon 1 Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mencoba ini, tapi untuk pemahaman Bapak Ibu saja.
Di sini kita lihat data usulan terakhir. Di sini tadi 401986. Nah, di sini sudah ada revisi tadi yang kita lakukan. Nah, kita bisa melakukan penurunan dari tingkat, tadi saya masuk Pengadilan Agama Sendawar. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan penurunan status dari unit ke Satker, sehingga Satker bisa mengubah lagi revisinya dengan mengklik simpan. Nah, di sini data berhasil simpan. Kita akan masuk menggunakan user Satker lagi, dan kita bisa melihat bahwa di bagian penganggaran, monitoring submit dan approve, di sini ownernya sudah kembali menjadi Satker dan bukan unit, karena tadi statusnya sudah kita ganti, sudah diturunkan oleh unit eselon 1 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, apabila sudah benar nih data perubahannya, kita naikkan lagi ke level unit, kita simpan. Lalu kita minta dari unit eselon 1 kita untuk melakukan pengiriman ke DJA. Di sini nanti unit Bapak Ibu akan masuk. Dari unit Bapak Ibu akan masuk ke monitoring lagi. Di bagian approval unit, oke, dan akan melakukan centang di bagian unit, yang artinya sudah disetujui oleh level eselon 1. Selanjutnya akan dilakukan proses simpan, lalu nanti dari unit akan melakukan pengiriman ADK Sakti ini ke level DJA ataupun Direktorat PA sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini bisa lihat bahwa kirim ADK-nya ini ADK SPAN, kalau tadi di tingkat Satker tujuannya hanya Kanwil, di unit tujuannya adalah PA dan DJA. Nah, nanti data-datanya akan diisi sama seperti tadi, untuk jenis revisi juga dokumen-dokumennya akan diisi, lalu akan dikirimkan dan muncul di akun 1 DJA milik unit. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mungkin sekian kalau terkait pengajuan revisi dari tingkat Satker ke DJA atau Direktorat PA melalui eselon 1. Jadi yang perbedaannya adalah ketika Bapak Ibu setelah melakukan persetujuan approval di KPA, kemudian masuk kembali di user operator, di bagian monitoring, submit, dan approve, Bapak Ibu harus melakukan perubahan status owner dari Satker menjadi unit eselon 1. Nah, ini tadi kewenangannya di PA oleh Satker. Lalu apabila dilakukan kewenangan di PA, tapi yang mengajukan adalah unit eselon 1 sendiri. Jadi unit eselon 1 Ibu Bapak juga bisa melakukan perubahan sendiri tanpa diminta oleh Bapak Ibu. Jadi mereka nanti akan login menggunakan operator anggaran di level unit, lalu melakukan perubahan belanja, sama seperti prosesnya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan. Jadi bisa revisi ke DJA atau di PA ini bisa merupakan inisiatif dari Bapak Ibu sendiri atau dari unit eselon 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan, kami persilahkan di grup chat.
sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya. Sepertinya sudah apa nih? Sudah kelaparan. Sudah kelaparan, sudah mengantuk, atau masih semangat ya Bapak Ibu? Saya harap masih semangat. Sudah tidur, Kenapa? Sudah tidur semuanya nih, jangan-jangan Pak Bella. Oh, sudah tidur semua. Ya nggak apa-apa, ini jadi mimpi indah ya ketika tertidur. Kalau Bapak Ibu ibadah ini, ibadah sebelum nanti buka puasa ya. Kita akan coba lanjutkan sedikit lagi nih materinya terkait penyusunan RKKL, penyusunan pagu indikatif dan RKKL tahun 2021. Ini dari Satker KPU Kubar bilang mau gabung di grup Mbak. Jadi maksudnya ini di grup Zoom ini, Bapak Ibu dari KPU Kutai Barat, seperti itu ya. Kita akan coba menonton ya. Tadi sudah coba belajar dari PPT, kita mau coba nonton videonya, tapi karena audionya mungkin kurang bagus, kurang berfungsi dengan baik, saya akan memandu Bapak Ibu terkait dengan video ini. Nah, ini adalah video tentang penyusunan pagu indikatif tahun 2021. Nah, kita akan coba masuk dengan user operator anggaran dengan tahun N+1 atau 2021. Kita buka menu penganggaran, monitoring submit approve, dan kita pastikan bahwa status historinya itu masih kosong. Di monitoringnya masih kosong. Selanjutnya kita akan melakukan migrasi di menu RUH, migrasi RKKL. Lalu kita klik mapping kode. Dan di sini bisa dipilih Bapak Ibu, apakah mau dilakukan mapping kode untuk seluruh data atau hanya sebagian saja. Sorry, saya akan majukan karena tadi. Nah, di sini mapping kodenya di checklist ini bisa di-unchecklist. Jadi kalau ada data-data migrasi yang tidak mau dibawa ke tahun 2021 ini bisa di-unchecklist. Lalu kita akan proses. Nah, apabila tidak ingin dimasukkan atau tidak ingin dimigrasikan untuk tahun berikutnya, bisa di-unchecklist. Lalu diklik proses dan klik ya. Nanti ada notifikasi berhasil simpan. Nah, untuk memastikan apakah datanya sudah berhasil dimigrasi, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian monitoring. Lalu kita lihat, tadinya kosong menjadi ada status history baru D01. Nah, Bapak Ibu kita akan coba, sama-sama kita akan coba menggunakan aplikasi Sakti Web kita dan melakukan migrasi data RKKL tahun 2021. Nah, di sini kita akan coba masuk menggunakan user operator dengan tahun 2021. Kita pastikan di bagian menu penganggaran, monitoring, lalu monitoring submit approve data, di sini masih kosong ya Bapak Ibu, belum ada data apapun.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan migrasi data. Di bagian RUH, lalu migrasi RKA-KL. Di sini Bapak Ibu pilih satkernya, dan kemudian akan tayang seperti ini. Bapak Ibu jangan lupa satu proses ini yaitu mengklik mapping kode, baru nanti diproses. Nah, misalnya saya tidak mau membawa yang bagian mana, jadi nanti bisa di unchecklist ya Bapak Ibu. Lalu di sini kita bisa lakukan proses. Oke, berhasil simpan. Dan kita pastikan bahwa sudah benar-benar berhasil di bagian monitoring, submit, dan approve data. Monitoring, submit, approve data sudah muncul status history yang baru. Lalu kita bisa melakukan perubahan-perubahan lainnya, seperti nanti yang kita lihat di video. Tapi untuk step-step selanjutnya nanti sudah tidak bisa diakomodasi dalam server yang latihan ini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan tinggal melihat di videonya saja. Kita akan coba melanjutkan video penyusunan pagu indikatif. Sorry, sepertinya ada kesalahan sedikit. Ya, di sini kita sudah memastikan bahwa sudah ada pagu indikatif baru, status history baru. Lalu kita bisa lakukan perubahan belanja. Dan apabila ada yang masih mau diubah-ubah, bisa dilakukan perubahan di RUH belanja. Lalu kita klik simpan. Jangan lupa lakukan perubahan RPD bulanan halaman 3. Nah, untuk yang merah, kembali disesuaikan lagi ya Bapak Ibu, supaya menjadi berwarna biru. Kita lakukan input penerimaan pendapatan untuk satker yang memiliki PNBP, baik itu PNBP fungsional maupun PNBP umum. Kita klik simpan, lalu kita klik ya. Lalu apabila sudah menginput penerimaan pendapatan, kita buat rencana penerimaan pendapatan bulanannya. Di bagian menu rencana penerimaan pendapatan, kita pilih jenis penerimaannya, itu bisa pajak, ataupun PNBP, ataupun hibah.
Di sini akan ada notifikasi berhasil tersimpan apabila sudah dilakukan penyimpanan. Selanjutnya kita akan melakukan validasi data belanja. Di sini kita klik untuk diproses dan sampai nanti ada muncul notifikasi data valid ya Bapak Ibu. Apabila tidak valid, bisa dilihat di cetak validasi dan dicocokkan dengan kode validasi. Ini bisa dicocokkan dengan referensi kode validasi. Nah, setelah ini kita akan melakukan persetujuan data pagu indikatif melalui user approval atau KPA. Kita buka menu di penganggaran, lalu monitoring submit, dan approve data. Nah, ini adalah data yang sudah divalidasi tadi di operator, sudah muncul. Lalu kita jangan lupa melakukan persetujuan dengan cara menceklis kolom S, lalu kita klik simpan. Nah, demikianlah proses penyusunan pagu indikatif di Satker, di level Satker. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, prosesnya belum selesai karena kita akan melakukan juga penyusunan RKA di tingkat Satker. Jadi setelah kita melakukan penyusunan pagu indikatif, kita juga melakukan penyusunan RKA Satker. Nanti perbedaannya adalah ketika Bapak Ibu ini harus memilih status histori penyusunan RKKL. Jadi untuk di RKA penyusunan RKK Satker nanti kita harus memilih penyusunan RKKL di awal di status historinya, dan di akhir nanti kita harus menurunkan ataupun merubah status owner menjadi pemiliknya, yaitu unit eselon 1. Jadi kalau tadi di pagu indikatif kita hanya untuk diri kita sendiri, jadi kita tidak memilih status histori apapun dan tidak melakukan perubahan owner. Di RKA Satker ini nanti kita akan memilih status histori yang baru, yaitu penyusunan RKKL, dan di akhir nanti kita akan melakukan perubahan status owner dari Satker menjadi unit eselon 1. Mari kita simak sama-sama videonya. Nah, tadi sudah menyusun pagu indikatif. Selanjutnya dilakukan penyusunan RKA Satker menggunakan kewenangan operator anggaran. Kita masuk menggunakan user operator anggaran dengan tahun N+1. Kita pastikan bahwa pagu indikatif tadi sudah disetujui oleh KPA di menu monitoring submit approve data. Lalu kita lihat di sini status historinya ada D01 tadi yang sudah kita buat di video sebelumnya. Lalu di utility kita memilih status history. Jadi biasanya kan kita memilih untuk revisi itu revisi POK atau usulan revisi DIPA. Sedangkan untuk penyusunan RKA Satker kita memilih menu penyusunan RKKL. Lalu kita konfirmasikan apakah Anda yakin untuk final RKKL, kita memilih ya. Selanjutnya kita pastikan bahwa kita sudah memilih histori yang baru dengan cara melihatnya di monitoring submit dan approve data, dan di sini sudah ada dua data yang paling atas adalah yang terbaru, yaitu D00 atau RKKL awal. Selanjutnya kita masih bisa melakukan perubahan-perubahan lagi di bagian RUH belanja. Selain itu, Bapak Ibu juga mungkin tidak ada di video ini, Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan belanja pegawai menggunakan
data GPP dengan cara mengklik di menu pegawai, lalu nanti ada pilihan restore data pegawai dari aplikasi GPP. Bapak Ibu bisa memilih yang itu untuk memasukkan data belanja pegawai atau data data pegawai dari GPP seperti itu. Nah, selain itu juga kembali dilakukan penyesuaian RPD bulanan halaman 3 DIPA. Untuk yang merah bisa disesuaikan sehingga nanti berubah warnanya menjadi biru. Sisanya harus pastikan 0, baru nanti kita bisa lakukan validasi. Nah, ini bisa dilakukan input penerimaan atau pendapatan dalam 1 tahun. Oke, ini untuk pendapatannya. Kita lakukan penyesuaian juga. Lalu untuk yang bulanan, kita bisa pilih di rencana penerimaan pendapatan bulanan. Apabila data sudah berhasil disimpan, akan keluar notifikasi berhasil simpan. Selanjutnya kita akan melakukan validasi data belanja. Dan kita checklist, kita proses. Dan kita masuk menggunakan user approval untuk melakukan persetujuan data RKLKL kita. Jangan lupa tahun anggarannya N+1 ya Bapak Ibu. Di bagian monitoring, submit, dan approve, KPA melakukan checklist di bagian S. Oke, kita berhasil simpan. Selanjutnya adalah tahap yang penting juga, yaitu bagaimana kita masuk menggunakan user operator. Lalu kita rubah di monitoring, submit, dan approve, ownernya kita ubah ke unit, dan kita simpan. Nah, dengan demikian, maka selesailah proses penyusunan RKA di tingkat Satker. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat bagaimana tata cara penyusunan. Baik, di sini sudah ada chat mungkin dari Polres Kutai, sudah mengantuk ya. Kebetulan materinya juga sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi sedikit kita review, tadi kita sudah mencoba melihat bagaimana cara melakukan revisi di tingkat Satker, bagaimana cara melakukan revisi di tingkat Kanwil, juga bagaimana tadi pengiriman melalui satu anggaran, satu DJA, dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana caranya melakukan penyusunan pagu indikatif dan RKA. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh segera lakukan pertanyaan atau berikan pertanyaan di grup chat, atau bisa raise hand supaya kami bisa tahu ada yang mau berbicara, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami akan melakukan post test. Kami akan mengadakan post test, karena itu memohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk melakukan atau mengerjakan post test yang telah disediakan di email bit.ly post test sakti. Saya akan tuliskan di bagian chat. Oke, di sini sudah dituliskan ya.
bit.ly Postes Sakti. Bapak Ibu hanya tinggal mengklik link tersebut. Dan jangan lupa juga kami persilakan Bapak Ibu untuk melakukan pengisian survei kepuasan layanan Kanwil Kaltim di alamat bit.ly/Kanwil Kaltim. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang juga yang masih mau bertanya untuk bisa bertanya terkait apapun, terkait revisi. Dan kami minta sambil bertanya, mungkin sambil mengisi survei, mengisi presensi, dan mengisi post-test. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Oci. Oke, terima kasih Mbak Bella atas materi yang sudah disampaikan. Ya. Oke. Tadi sudah disampaikan juga beberapa materi, cukup banyak ya dari Mbak Bella. Sebelum kita tutup, BIMTEK-nya kali ini masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu kalau mau bertanya, bisa langsung disampaikan di kolom chat. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Bella, jangan lupa untuk mengisi post-testnya ini, linknya sudah ada di kolom chatnya, dan survei dari Kanwil Kaltim juga daftar hadir. Daftar hadirnya udah berapa, Mas? Batch 6. Baru dikit ya? Baru sedikit, baru belasan. Dari sekarang ada 33 peserta. Bisa diisi ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa dicukupkan saja sampai sini. Terima kasih Mbak Bella dan Mbak Sofi atas materi yang telah disampaikan. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti BIMTEK